Ini yang square ya. Square 1 OD 1/4 bit 21 ini ya. Nah, kamu perkecil jadi 6 lewatan gitu. Nah, kalau kayak gini berarti kamu kan ngulang lagi semua dari atas. Ini dirubah berarti kan NT itu mulai dari sini perhitungannya. Ini aman. Yang merubahnya itu adalah ini dari sini. Ini terus berubah ke bawah terus gitu ya. Nah, NT-nya kurang dan seterusnya berubah terus sampai ini. Saya hanya ngasih tahu aja ya, tapi ini nggak saya lakukan karena waktunya nggak akan cukup. Nah, saya ngajarin untuk yang ini nggak bisa diperhitungkan kalau untuk 5% nggak ini ya. Tapi kalau kalian nanti misalnya TA itu kalian pakai Excel itu diganti satu parameter semua langsung terhitung sendiri gitu ya, karena semua sudah dituliskan dengan rumus kan. Jadi ganti parameter langsung ganti semua dan seterusnya gitu. Jadi cepat. Kalau ini kan saya harus ulang dari awal karena nggak pakai Excel. Nah, sekarang ini untuk sementara ini dulu. Sebenarnya tidak memenuhi, harus kalian balik lagi sampai ini tuh perbedaannya 5%. Jelas? Jelas sampai sini? Halo? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oh, ini ada yang ketinggalan banyak sekali. Jadi yang ketinggalan tadi ini L-nya saya turunkan sampai mentok di 5, tadinya 19. Nah, ini mentok paling kecil, nggak mungkin lebih kecil ini lagi ya. Hasilnya kan jadi ini 20. Kalau 20 kita masukkan ke sini nilainya ini. Nah, ini juga masih di atas 5% ya untuk yang baru-baru lihat. Jadi ini sebenarnya tetap nggak boleh ya. Tapi kalau pakai Excel, kalian rumusnya sudah dituliskan semua di Excel. Kamu merubah satu parameter langsung semua ke itu. Merubah satu parameter semua langsung ke itu. Nah, cara merubahnya ini sudah nggak boleh. Cara paling mudah kedua adalah setelah L, paling mudah adalah NT ini. Cuman NT kalian akan balik ke posisi ini yang baru-baru, anak yang baru-baru. Nah, NT harus mengulang dari tahap 4 di sini ya. Kalau NT berubah, ini berubah. Kalau ini berubah, ke bawahnya berubah semua. Nah, nanti memenuhi atau enggak tahu. Tapi kalau kalian NT dirubah di sini, kalau pakai Excel langsung kehitung sendiri. Kita nggak usah ngulang-ngulang hitung gitu ya. Nah, untuk sementara saya stop dulu. Saya ajarin yang pressure drop-nya dulu. Nah, pressure drop itu ada dua pressure drop dari sel sama dari cup. Maksudnya fluidanya derajat api sama water. Nah, cara menghitungnya tadi ERS-nya tadi ketemu berapa? Beda kan, ini hitungannya beda. RES ketemu langkah berapa tadi RES? Ketemu ini. Nah, masuk ke pressure. Ini saya hapus saja ya, karena ini nggak pakai RS ini. RS-nya. Berarti F-nya ketemu berapa? Kita lihat di grafik ini. F-nya ada untuk sel nah, ini F untuk cup, F untuk sel, ini C. Nah, F untuk sel ini. Nah, saya putar dulu ya. Kok jadi ini sih? Oh, ini. Nah, ini ya F-nya ya. Nah, tadi 800-an ya, 800-an. 812. 812 ada di sini. Tarik ke sini. Nah, F-nya ketemu ini 0,00 sekitar 0,0039. F-nya 0,0 ya apa sih?
0,0039. Terus S-nya dari grafik. Nah, itu S T di mana ya? Nah, ini spesifik gravity untuk 20 derajat api, suhunya berapa tadi teh? Suhunya derajat api tadi suhunya berapa sih? 162,5 ya. 162,5. 162,5. Nah, sekitar ini derajat apinya 28 di sini. Nah, S-nya ini 0, sekitar 0, berapa ini? Ini 8, ini 9, 0,8. 0, berapa sih? Soalnya 162. 162 derajat apinya 28 sekitar 0,84 S-nya 0,84. Hmm, 0,84. Terus pada suhu tadi tuh, suhunya suhu kalorik ya, maaf, suhunya suhu kalorik. Suhu kaloriknya berapa tadi? 210. 250 sekitar ini. 28. 0,83 S-nya. S-nya 0,83. Ya, pada suhu 210, berapa tadi? TCT berapa sih? 625. 625. Nih. Kemudian di sini untuk water S-nya water, ini water yang melengkung ini ya, ini semuanya water. Nah, suhunya TC-nya itu berapa TC? TC-nya tadi 81,25. 81,25. 25 ketemu S-nya berapa ini? Ketemu S-nya 81,5 sekitar ini. Waternya ini hampir 1 ya, 0,99. Betul ya, 0,99. Udah kita masukkan ke sini. N plus 1 itu rumusnya 12L kali B. Nah, L-nya tadi, L-nya jadi 5. Kemudian buffer space-nya 5. Jadi hasilnya berapa ini? 300. Berapa? 300, Bu.
12 kali 5 dibagi 5 ya 12 satu. Ya enggak? 5 habis. 12. 12 Ibu. 60 Bu. Berapa? Ya Betul, 60 12 Ibu. 12. Terus is yang langkah 2 untuk cube itu rumusnya ini. F-nya tadi, F-nya kita cari dulu. RET-nya tadi berapa? RET-nya tadi 4000 berapa? RET nih. RET-nya segini, berarti F-nya ketemu berapa? Untuk cube. Nah, F untuk cube ini. RET-nya 4000-an. 4000-an berarti di sini. Nah, sekarang kalian mau pilih apa? Exchanger cube apa komersial? Misalnya komersial berarti di atasnya. Berarti sekitar 0,0-nya 4 kali 39. 4 kali 39. Nah, kita masukkan F-nya ini 39. Kemudian CT-nya tadi berapa? CT-nya kan kecil. CT-nya berapa ini? CT-nya sini ya. Ini. CT Kemudian L-nya 5. L-nya 5. N-nya 4 lewatan ya, masih 4 lewatan. Dibagi 5,22 kali 10 kali 0,99 S-nya. Nah, ini ya tadi berapa? Theta T-nya berapa? Theta T-nya 1,03. 1,03. Nah, sekarang kalian hitung berapa? PT-nya berapa? Kalau yang ini, F-nya 39. GS-nya bukan 12.000 kan, kecil. GS-nya bukan 12.000. GS-nya tadi GS-nya ini. GS-nya gabungan inside diameternya betul. N plus 1-nya 12. 12 dibagi DI-nya 0,9 betul, S-nya 0,83. 3. Theta S-nya 0, berapa tadi theta S? Theta S 0,91. 0,91. Jadi hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa ini? 2,42 kali 10 pangkat min 3. Jadi 0,00242. Kecil ya, kecil sekali. Terus yang ini hasilnya berapa?
Nih ngitungnya betul nih segini nih. Kamu cek lagi ngitungnya. Apa sih susahnya ngitung ini kok pada males banget? Ngitung perkalian pakai kalkulator susah. Terus saya tunjuk supaya cepet. Waktunya mau habis kali nggak selesai juga ini. Dita, Muhammad, Afari, Nafan, Putri, Widyan menghitung yang ini yang saya sebutkan tadi. Terus yang kanan itu yang menghitung Widyan, Fuad, Ahmad, Diki, Muhammad Adira, Kristina. Ini kenapa jumlahnya menurun? Dikurangi saya 26. Total mahasiswanya nanti selesai kuliah saya ini lagi. Saya ya. Saya absen lagi. Nah, sekarang kalian hitung yang saya sebutkan tadi. Ini sama ini. Yang mana? PS. Kecil sekali. 0, terus 7 masa sih? Ini di kuadrat dulu. Ini tuh di kuadrat ini. Masa ini? Kalau saya dapatnya beda Ibu sama yang Putri. Yang ini berapa? 8,809 kali 10 pangkat min 4. Pangkat min 4 kecil sekali. Ini saya tulis saja 10 pangkat, saya tulis sebentar aja, min 4. Terus yang ini berapa ini? Yang saya tunjuk tadi sudah ngitung segini. Ada hitungan lain? Nah, sekarang saya lanjutkan aja apa adanya ya. Harus selesai hari ini. Minggu depan kalian kuis ini. Kalau kita lihat ininya 128.571,42, kita lihat grafik 27 untuk memperoleh V2 per 2G itu nanti berapa? V27. Ini ya. Jadi mass velocity-nya tadi berapa? Mass velocity-nya tadi 128.000. Saya buletin 130-an ya. 130. Ini 100, 120, 130. Tarik ke sini. Nah, berarti V ininya ketemu sekitar 0,013 V kuadrat per 2G-nya. 0,0-nya berapa kali? Nolnya 1 kali.
0,013. 1,3. Berarti kita hitung ini. 4 kali 4 lewatan dibagi S-nya 0,99 dikalikan ini 1,3. Jadi hasilnya berapa ini? Nol koma 210. 0,2. Yang ini ya. 0, Ya, yang itu. 0,21 ya. Berarti 0,21 ditambah 0,02, 0,212. 0,212. Ini belum memenuhi ya, jauh sekali. Karena ini kan air itu kan di bawah 10 PSIA. Ini baru segini. Berarti sangat tidak memenuhi. Ini juga sama. Ini masih kecil banget, 0,00 sekian, padahal harus di bawah ini. Jadi tidak memenuhi juga. Nah, kalau tidak memenuhi, kalian harus merubah yang memungkinkan meloncat besar itu di apa gitu. Kalau di daerah sini tuh kan jelas yang bikin besar itu kan ini GS-nya ya. Ini kuadrat, saya nggak tahu ngitungnya benar apa enggak. Masa iya ini dikuadratkan hasilnya masih kecil banget. Nah, ini yang ini hasilnya ini yang kamu harus buat ini itu besar. Kemudian F ini juga 0,00 ini, berarti kamu harus ini perbesar F-nya supaya nanti besar. Nah, ini itu buat RES-nya besar. Nah, kalau besar ini kan kurang besar ya, jadi perbesar. Jadi kalau ini kuadratnya makin besar, kemudian F-nya dikalikannya tidak 0,39, itu akan membesar. Begitu juga dengan ini sama, GT-nya kalian buat perbesar, F-nya juga akan berat. Untuk membesar F harus ininya lebih kecil, lebih besar. Saya lihat dulu ya tabel. Nah, ini ya kayak yang FF yang F. Nah, ini F ya. Jadi semakin kamu kecil renolnya, ini makin besar ke arah sini. Gitu. Jadi makin kecil RET-nya, misalnya RET-nya 400. 400 itu akan dapat F-nya 0,001. Enggak sampai 0,003 kali ya. Berarti diperkecil 1 kali lagi. Gitu. Kemudian untuk ini adalah untuk kalau untuk sel, dari sel di mana ya? Jadi ya, picture berapa ya sel tuh? 29. Nih 17 kok habis 17. Suka kebalik-balik saya naruhnya. 29 ini ya. Kalau ini juga sama. Kecil makin besar ini F-nya. Kalau nilai F-nya besar nanti dikalikan ini kebalik ya, ini makin ke atas. Gimana sih kok 0,008 sini 0,01 makin ini salah ya, ini harusnya 0,00 ya 0,00 ini 3, ini 2 nolnya, ini 2 nolnya. Nah, paling bagus adalah di sini posisinya. Itu RES-nya. Jadi 0,01 gitu. Misalnya 0,00 juga masih penting ya, karena tadi kamu 0,00. Sebenarnya 0,039 itu sudah bagus sih. Nah, ini L-nya nggak terpengaruh ya, karena dibaginya sama. Oh, kebetulan buffer space-nya 5. Kalau ini semakin kecil, makanya tadi kalau L-nya diperkecil terus, RD-nya memenuhi, tapi nanti perstrukturnya sangat tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini dikalikan dengan N+1 ini. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu kecil juga ininya. Kalau ini bubble size, jadi bukan berarti ini dengan ini sama. Ini kan rumusnya 12L kali dibagi bubble space. Bubble space-nya tadi kan 1/5 IDCL. Jadi kalau 21,5
25 dibagi 5 itu 4 koma ya, dibulatkan ke 5 gitu. Jadi kalau ini kamu buat buffer space-nya semakin kecil, ini juga semakin kecil. Tapi nanti efeknya juga macam-macam gitu. Nah sekarang untuk balik lagi ke sini ya. Nah itu kira-kira ini jangan terlalu kecil juga L-nya, gitu ya. Kalau bisa agak besar gitu. Kalau ini tadi 19 mungkin akan memenuhi threshold-nya. Tapi tadi realitanya depth factor-nya tidak memenuhi. Kecuali kalau kamu pakai pakai Excel itu nanti akan ganti satu parameter, kamu nggak ngitung per tahap lagi, sudah berubah semuanya otomatis gitu ya, karena setiap langkah kamu tuliskan persamaannya, ganti parameter langsung berubah sendiri. Nah kira-kira seperti itu. Nah sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ditanyakan, kalian bisa foto ini untuk kuis minggu depan. Nah, kalian tuliskan. Cara-caranya sudah saya uraikan tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, ya udah kalian pelajarin di rumah. Kamu ulang lagi, ini kan dua-duanya nggak memenuhin. Kamu buat memenuhin menggunakan Excel. Jadi nanti pas kuis kalian boleh pakai buka Excel, ya. Jadi kalian nggak ngitung satu-satu gitu. Tinggal buka Excel aja. Yang penting tahu caranya. Nah sekarang kalian foto ini ya, udah di foto ini. Halo, udah? Udah, Bu. Sudah. Cuman segini kalian pakai Excel, tapi meskipun pakai Excel tetap kalian nanti ada lembar jawaban, kalian tetap tulis. Jadi kalian boleh menulis persamaannya dulu, nanti bawahnya angka-angkanya dari hasil Excel. Waktunya 2 jam. Jadi nggak tahu ya kalau bentrok sama kuliah lain, saya nggak tahu. Jadi paling pas waktunya memang 100 menit gitu ya. Jadi kemudahannya kalian bisa bawa laptop, pakai Excel, kemudian persamaannya sudah kamu tuliskan di lembar jawaban. Jadi kalian beli sendiri kertas jawabannya, nanti tinggal saya kasih soal, kemudian kalian langsung memasukkan ke dalam data-data perhitungan ke dalam Excel kalian. Nah kalau sudah memenuhi, kamu pindahkan ke lembar jawaban di bawah persamaan itu. Jelas? Ada yang ditanyakan? Jadi minggu depan kuis 100 menit kalian masih bisa sih, karena saya nggak bentrok sama yang lain. Kalian bentrok nggak bentrok juga kan? Nggak bentrok juga. Berarti kalian bisa minggu depan hari Selasa kuis perancangan HE dari jam 10.40 sampai 12.20. Siapkan semua Excel-nya sama kertasnya.